Pasca libur panjang Lebaran menjadi ancaman serius peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya di Sleman, Yogyakarta. Puluhan warga dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Satu orang diantaranya meninggal dunia. Untuk keperluan tracing, Satgas COVID-19 melakukan tes usap PCR bagi warga. Kurangnya kesadaran menerapkan protokol kesehatan diduga mempercepat penyebaran COVID-19 di tempat ini. Di Cipayung, Jakarta Timur ditemukan 104 warga yang terjangkit COVID-19. Penyebaran virus diduga terjadi saat momentum halal bihalal Hari Raya Lebaran. Mereka yang positif COVID-19 kini sudah dirujuk ke rumah sakit, salah satunya RSDC Wisma Atlet. Untuk mengantisipasi penularan yang lebih masif, perumahan ditutup sementara selama 14 hari guna membatasi kegiatan warga. Kini kesiapsiagaan pemerintah daerah diperlukan. Apalagi, berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, zona merah usai Lebaran meningkat menjadi 10 kabupaten kota. Di antaranya, Sumatera Utara zona merah di Deli Serdang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Barat, Agam dan Payakumbuh, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan Indragiri Hulu, Jawa Barat, Cirebon, Jambi, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Barat, serta Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri. Kepala BNPB Ganip Warsito saat meninjau RSDC Wisma Atlet mengakui adanya peningkatan pasien rumah sakit Wisma Atlet yang cukup signifikan usai libur Lebaran. Seharinya bisa mencapai 100 orang lebih. Bahwa pasca Lebaran ini kita mengidentifikasi sejak tanggal 18 sampai dengan hari ini, masuk ke 9 hari, ini memang terjadi peningkatan kasus positif. Yang rata-rata perharinya adalah 100 orang ke atas. Hari ini itu 175. Yang kemarin adalah 179. Jadi ada penurunan 4 kasus ini. Nah, kemudian kita harapkan ini tidak semakin meningkat, tetapi justru akan ada penurunan. Untuk itu pemerintah pun memutuskan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di seluruh provinsi di Indonesia. Dari provinsi non-PPKM, Gorontalo, Maluku Utara mengalami penaikan kasus aktif. Oleh karena itu, untuk PPKM Mikro tahap selanjutnya, 1 sampai 14 Juni mendatang, maka Gorontalo, Maluku Utara diikut sertakan, ditambah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan kepatuhan protokol kesehatan, tentu diharapkan status zona merah di Indonesia tidak semakin meluas. Jangan abai untuk tetap menjaga 5M demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar tidak semakin banyak korban jiwa. Ingat, pandemi belum berakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Zona merah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat dan diduga peningkatan kasus penyebaran virus corona terjadi pada saat momen Lebaran atau liburan Lebaran kemarin. Sikap abai terhadap protokol kesehatan juga menjadi faktor pemicu semakin bertambah banyaknya warga yang terjangkit COVID-19. Lalu bagaimana langkah pemerintah agar zona merah ini tidak semakin meluas? Pagi ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Sekda Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang sekaligus juga adalah Wakil Ketua Satgas di Palembang, Pak Ratu Dewa. Dan kita tahu bahwa Palembang ini juga menjadi salah satu zona merah. Kemudian ada Kabid Penanganan Kesehatan COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Ginting, dan juga Epidemiolog UI, Pak Iwan Aryawan. Selamat pagi, Pak Dewa, Pak Alexander, dan juga Pak Iwan. Selamat pagi, Pak. Pak, saya ke Pak Alexander mungkin untuk dapat gambaran sejauh ini, gambaran luasnya begitu Pak Alex. Pasca dari liburan panjang kemarin, di minggu pertama kita juga sudah mendengar dari Satgas Nasional bahwa peningkatan terjadi malah lebih awal daripada dugaan. Diperkirakan 2 minggu, ternyata seminggu pun sudah terlihat begitu peningkatannya. Sampai sejauh ini, sampai saat ini bagaimana Pak Alex? Ya, jadi bahwa terjadinya peningkatan kasus itu sebenarnya sudah di dalam prediksi Satgas COVID-19 nasional jauh hari. Semenjak kita memasuki kegiatan Ramadan dan kemudian kita masuk ke libur Lebaran. Dan kita ketahui bahwa belakangan ini banyak laporan yang menyatakan bahwa terjadi klaster-klaster dan kemudian peningkatan kasus per hari.
kasus positif. Dan sebagaimana dilaporkan Jubir Nasional, Prof. Wiku, zona merah bertambah. Dan zona merah itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Utara, di Deli Serdang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Barat, Pagam, Kota Payakumbuh. Dan terus ini ke Jawa Tengah, Wonogiri, Jawa Barat, Cirebon. Dan ini kita menjadi ukuran kita juga. Yang kemudian keterisian rumah sakit Wisma Atlet juga naik di atas 6,75%. Ini juga indikator bahwa terjadi angka kesakitan yang mulai meningkat. Dan parameter lainnya adalah bed occupation ratio dari rumah sakit, baik di Jawa, di Sumatera, terjadi peningkatan antara 3 sampai 6%. Dan ini ada di ruang isolasi dan ada di ICU. Dan berbagai klaster-klaster yang dilaporkan, mulai dari klaster rumah tangga yang ada di Cilangkap, kemudian klaster Bubulak yang ada di Bogor, klaster yang ada di Sleman, dan semua itu adalah klaster akibat adanya silaturahmi, tetangga, dan kemudian klaster di kampung. Hanya menjadi catatan kita, ada satu kasus di Cilacap yang terkonfirmasi COVID, dan ini mendapat penularan dari ABK kapal. Dan ini tentunya harus kita antisipasi jangan sampai terjadi varian of interest ataupun varian of concern melanda mereka. Dan ini sedang dalam penyelidikan. Dan kemudian juga dari berbagai laporan dari Kementerian Perhubungan, dari 180.000 pemudik pada tanggal 15 sampai 22 Mei, didapatkan 524 reaktif COVID. Jadi ini menandakan juga bahwa di antara pemudik juga ada yang sudah positif. Sehingga memang kita harus benar-benar mengantisipasi supaya ini jangan masuk ke rumah tangga, ke RT. Oleh karena itu, PPKM skala mikro ini diperpanjang dan diperluas di seluruh Indonesia. Tugasnya adalah untuk bisa melakukan penanggulangan dan kemudian pencegahan, pengendalian kasus-kasus yang bisa masuk ke dalam desa atau kelurahan. Dengan prinsip meningkatkan 3T dan sekaligus juga menentukan zonasi. Di mana zonasi itu karantina bagi close kontak erat, dan isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi, yang bergejala, dan ini yang harus dilakukan secara baik. Dan kita ingat bahwa di PPKM skala mikro itu tentang peranan zonasi sangat penting sekali. Jadi di situ ada zonasi hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan bila ada lebih dari 10 rumah itu ada merah, di mana aktivitas harus bisa dikontrol, tidak ada keluar masuk, dan kemudian surveillance harus diperketat. Jadi dalam rangka melihat kasus yang sudah mulai naik ini, ada 2 hal yang harus kita lihat. Pertama adalah peranan PPKM skala mikro di tingkat kelurahan, di mana dia harus mengaktifkan ketua RT, kemudian meningkatkan kapasitas 3T, pelacakan kontak, testing, dan melakukan zonasi. Jadi zonasi-zonasi ini sangat penting sekali dalam pengendalian. Dan seperti kita ketahui, ini merupakan salah satu strategi kita yang lebih efektif, efisien, karena dia langsung di tingkat rumah tangga. Dan kita ketahui bahwa klaster-klaster yang terjadi ini sebenarnya klaster yang komunal. Oleh karena hubungan kekeluargaan, hubungan tetangga, RT, RW, yang mereka bisa berinteraksi di pasar ataupun di tempat pertemuan sehingga terjadinya infeksi. Oleh karena itu memang kita harus berharap bahwa RT dan RW ini harus benar-benar aktif untuk bisa melakukan pengendalian dan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kita ketahui juga melalui PPKM ini juga diharapkan terjadinya juga controlling untuk melakukan 3M. Jadi memakai masker, menjaga jarak, kemudian kerumunan. Ini yang paling penting. Kerumunan dalam kegiatan ekonomi, pasar rakyat, perbelanjaan di tingkat desa. Dan juga tentang ibadah yang harus menerapkan prokes. Oleh karena itu, zonasi-zonasi ini tetap dilaksanakan sebagai upaya kita supaya tidak semakin meluas transmisi virus yang ada di masyarakat. Baik, Pak Alex, saya ke Pak Iwan. Berdasarkan informasi yang tadi sudah diperbarui oleh Pak Alex tadi, bagaimana analisa Anda bahwa apa yang sedang kita lihat di sini? Apakah benar yang kita lihat ini adalah penyebaran pasca libur panjang yang sebenarnya
ya kalau kita lihat libur panjang sebelumnya memang bisa diperkirakan. Tapi apakah kita melihat ancaman yang lebih besar di saat ini dengan bertambahnya zona-zona merah ini? Iya, sebetulnya pertambahan kasus setelah libur panjang itu sudah diduga ya. Karena dari tahun lalu kita kan sudah belajar tiap libur panjang, kemudian 1 minggu mulai ada kenaikan, 2 minggu ada kenaikan masif. Sama, sekarang juga kita lihat setelah libur panjang Lebaran, 1 minggu mulai naik. Ya, kita khawatir akan semakin naik. Dan saat ini memang risiko untuk meningkatnya lebih tinggi lagi ya, karena seperti tadi Pak Alex sudah katakan, sudah ada varian of concern. Itu mutasi virus yang lebih cepat menyebar, sudah ada di Indonesia. Bahkan sudah ada di komunitas ya. Artinya orang yang tertular itu sudah ada di masyarakat kita, bukan orang asing yang datang ada di bandara atau pelabuhan. Nah itu kan bisa cepat menular. Kemudian protokol kesehatan kepatuhannya menurun, apalagi di lingkungan yang kecil ya, di rumah tetangga. Sekarang kan kita lihat ya, kalau di rumah antar tetangga di satu kompleks udah banyak yang keluar rumah tuh nggak pakai masker gitu. Mereka berpikir Masih di tetangga lingkungan ini sendiri gitu ya. aman gitu ya. Tapi kita harus hati-hati sekarang, apalagi kan tadi banyak varian baru, banyak yang mudik dari pulang kampung gitu ya, yang balik kembali ya, maksudnya yang harus balik itu kan bisa membawa virus. Jadi protokol kesehatannya harus lebih ditingkatkan lagi nih saat ini. Oke, kalau saya mau melihat langsung ke Palembang, Pak Dewa. Apakah sudah teridentifikasi apa penyebab peningkatan di Palembang ini sendiri? Benarkah memang ada arus mudik dan arus baliknya yang menjadi penyebabnya kah? Dan penyebarannya itu terkonsentrasi apakah komunal juga antara keluarga dan lingkungan terdekat juga dari rumah masing-masing keluarga tersebut? Pak Dewa. Ya, baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan data update kemarin. Pertama, untuk kasus kematian di Palembang, memang kita di atas rata-rata nasional, yaitu 4,5%. Terus tingkat kesembuhannya di angka 89,03%, di bawah nasional memang. Terus kasus aktif itu di atas nasional 792 atau 6,46%. Nah, terus keterisian tempat tidur itu memang 55,25%. Karena Palembang menjadi salah satu rumah sakit rujukan dari 18 rumah sakit. Memang penerapan PPKM di Palembang sebelum Lebaran Idul Fitri memang sudah kita wanti-wanti. Maka dari itu sosialisasi secara intens, alhamdulillah syukur sinergi antara TNI dan Polri dan juga dorongan yang kuat dari Bapak Mendagri kemarin, bahkan saya turun langsung, ada 15 PPKM yang saya cek langsung ke lapangan waktu itu. Bahkan mohon maaf saja, saya gedor supaya segera dibuka kantor PPKM-nya. Bahkan yang masih tergembok harus saya suruh buka malam hari. Nah, ini juga kita perhitungkan. Memang bersifat fluktuatif tingkat keterisian rumah sakit. Perlu kami sampaikan bahwa Idul Fitri kemarin memang sudah kita antisipasi ada peningkatan. Alhamdulillah syukur Palembang trennya kemarin menurun tingkat keterisian rumah sakit. Yang sebelumnya di angka 60,9. Terus bahkan sempat turun di angka 50 sekian, bahkan di angka 47. Data per kemarin itu 55,29%. Saya terus ingin menekan ini semua, bahkan kita sudah mengantisipasi penambahan tempat isolasi. Bahkan tempat isolasi ini dari 784 menjadi 943 tempat isolasi. Dan khusus di Palembang, Rumah Sakit Bari ada penambahan tempat isolasi, dalam hal ini penambahan kamar berjumlah 46. Ini semuanya dalam rangka antisipasi. Dan jujur saja,
sudah kita wanti-wanti bahwa pasca Idul Fitri karena ada syukuran resepsi pernikahan, syukuran hitanan. Nah ini membawa konfirmasi positif. Bahkan saya bersyukur dari anggota TNI Polri bersinergi dengan Pol PP kemarin dibubarkan. Ada beberapa tempat syukuran tidak disiplin prokes dibubarkan. Kafe, mal kita batasi sampai jam 21. Yang melanggar itu terus dibubarkan. Karena ini selalu diinginkan oleh Bapak Mendagri. Selalu mengingatkan supaya Palembang tetap tekan terus. Oke. Alhamdulillah syukur posisi sekarang kita trennya menurun walaupun bersifat fluktuatif. Oke, ini kalau tadi Anda menceritakan angka-angkanya masih di atas rata-rata nasional begitu. Khususnya kekhawatiran mengenai angka kematian tadi. Keterisian rumah sakit 55 memang cukup tinggi, tapi sebenarnya ini kan juga belum terlalu melewati ambang batas yang contohnya yang ditetapkan oleh WHO 60-80%. Tapi angka kematian masih cukup tinggi. Apa penyebabnya sebenarnya nih, Pak Dewa? Memang data yang kita punya, data kematian ini adalah apa ada riwayat penyakit yang dibawa. Rata-rata usianya memang usia lansia. Yang itu yang pertama. Yang kedua, memang Palembang mendapatkan rujukan dari beberapa rumah sakit yang ada di luar Palembang, khususnya di Rumah Sakit Bari. Nah inilah terakumulasi di sana. Dan juga kita selalu memberikan sosialisasi ke 18 rumah sakit rujukan yang ada di Kota Palembang. Tapi pada dasarnya belum ada dan semoga tidak ada gitu ya kesulitan penanganan dalam hal jumlah pasien dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang berada di Palembang ya. Ya, untuk nakes juga sudah kita antisipasi, Mas. Jadi kita antisipasi kalaupun nanti sumber daya manusia tenaga kesehatan kita nanti kewalahan, maka kita sudah kerjasama dengan akademisi Fakultas Kedokteran Unsri yang mahasiswa-mahasiswanya kelas akhir sudah kita antisipasi untuk kita himpun menjadi tenaga sukarela kalaupun ini pada saatnya nanti diperlukan. Terus sarana prasarana penambahan kamar sudah kita siapkan. Kita bicara kemungkinan terburuk dan ini juga yang diinginkan oleh Bapak Mendagri khususnya di Palembang. Oke, saya kembali ke Pak Alex. Pak Alex, khususnya untuk ada area-area yang saat ini mengalami zona merah, apa himbauan bagi area-area tersebut? Sekali lagi bahwa ini kan kembali lagi kepada kepala daerah masing-masing untuk melakukan penanganan dan mengeksekusi penanganan tersebut, gitu Pak Alex. Tapi secara umumnya, apa yang akan disampaikan kepada para kepala daerah ini? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal Ganip Warsito, Kasatgas COVID-19 Nasional dalam arahannya, bahwa PPKM skala mikro yang diperpanjang, bahkan diperluas dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, ini harus berpedoman kepada Inmendagri yang sudah ditetapkan. Pertama adalah pengaturan PPKM, apakah itu di kabupaten, kota, dan desa harus ada memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan. Misalnya unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Kemudian juga tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Termasuk juga dalam hal ini parameter tempat tidur rumah sakit. Bed occupation rate itu juga harus di atas 70%. Dan kemudian yang paling penting adalah positivity rate. Itu ada di atas 5%. Sehingga melalui arahan dari Kasatgas bahwa seluruh kabupaten, kota, sampai desa harus bisa memonitor parameter-parameter tersebut. Dengan menggunakan parameter tersebut bisa kita tetapkan bahwa seberapa luas peningkatan kapasitas testing dan seberapa besar kita harus tingkatkan tim surveillance dan berujung kepada zonasi. Dan zonasi-zonasi itu tetap sebagaimana yang sudah diaturkan, di mana dalam zonasi itu ada hijau, ada kuning, oranye, dan merah. Dan ini dalam rangka membatasi dalam skala mikro. Kenapa membatasi dalam skala mikro? Agar pemulihan kesehatan itu optimal tanpa mengabaikan juga pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi itu juga bisa kita tingkatkan, karena dua-dua ini harus bisa berjalan dengan baik. Tapi kita harus bisa melandaikan seluruh kasus-kasus kepositifan, kesakitan yang ada.
Jadi inilah yang dipesankan oleh Bapak Kasatgas kepada seluruh Satgas di daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga ini menjadi tugas kita bersama melalui 3 strategi, yaitu adalah peningkatan 3T, kemudian rakyatnya harus mengimplementasikan 3M, dan vaksinasi menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Sehingga PPKM ini bukan milik pemerintah. PPKM ini harus menjadi milik masyarakat. Dan dia menjadi instrumen pemerintah agar terjadi pelandaian kasus dan penanggulangan COVID bisa diterapkan. Dan ini menjadi tugas kita yang kita laksanakan dengan iman, aman, dan imun. Oke. Sekarang ke Pak Iwan, kalau Anda melihat khususnya untuk testing yang dilakukan pada saat ini, apakah cukup memadaikah atau seharusnya ada sesuatu yang lebih yang harus kita lakukan khususnya dalam 3T tadi untuk mengetahui betul sebenarnya berapa jumlah pasien ataupun positif corona kita pada saat ini untuk mengantisipasi dampak dari libur panjang kemarin? Iya, jadi testing kita memang masih kurang ya. Jadi paling ideal sebetulnya semua yang pulang dari bepergian, entah itu mudik, entah itu wisata yang di liburan kemarin, itu kita tes. Sehingga kita tahu mereka itu positif COVID atau tidak. Itu kelihatannya sulit untuk dilakukan. Nah, kalau itu sulit dilakukan, yang bisa dilakukan kan tadi di PPKM Mikro ya, supaya diawasi oleh masyarakat. Tapi itu harus dilakukan dengan konsisten. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita masih kurang, pelacakan. Ini pelacakan kita nih harus dilakukan dengan benar. Artinya kalau kita ketemu satu orang yang kasus COVID positif, itu harus segera dilakukan pelacakan. Harus ditanya siapa saja yang melakukan kontak erat, dan kontak erat itu harus dihubungi dan diperiksa gitu. Ini dalam rangka untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini ya. Nah, tapi kita juga harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa kalau mereka dilacak, di tracing, itu jangan takut. Ya, karena itu sebetulnya demi mereka sendiri, supaya kalau mereka positif COVID bisa dilakukan pengobatan atau tata laksana yang baik ya, supaya tidak menjadi berat, dan supaya tidak menular ke keluarga atau orang sekitarnya. Nah, itu kita harus tekankan, karena kalau tidak kan kita lihat berbagai berita yang banyak orang takut dilacak atau tracing, takut nanti ketahuan positif, dikucilkan dan sebagainya gitu. Nah, itu kita harus dari segi mencari kasusnya ya, dari segi pelacakannya dan dari segi komunikasinya. Kalau nggak akan berhasil juga gitu. Ya, ini juga mungkin yang menahan dari beberapa pemudik atau mungkin banyak pemudik yang tidak mengetes sendiri begitu, tidak melakukan uji sendiri karena ya justru khawatir jangan-jangan saya positif, jadi lebih baik saya nggak usah tahu begitu. Ini sayang kan begitu, Pak Iwan. Betul ya. Bagaimana akhirnya kita bisa mendorong agar kita benar-benar tahu sebenarnya dengan peristiwa atau momentum kemarin kita bisa tahu betul atau bisa memaksakan lah agar bisa mengetahui apakah momentum kemarin itu benar-benar menjadi momentum di mana munculnya klaster-klaster yang membahayakan masyarakat pada saat mereka kembali lagi ke aktivitas sehari-hari. Iya, jadi tadi sebisa mungkin dites ya orang yang kembali dari perjalanan jauh tadi. Nah, tapi karena banyak menolak, itu harus diberikan kesadaran bahwa ini untuk mereka sendiri. Karena orang seringkali mereka tuh lebih tergugah kalau ini untuk kepentingan sendiri atau kepentingan keluarganya. Karena tes ini untuk kepentingan dia sendiri, supaya kalau dia positif nggak bertambah berat, dan dia supaya tidak menularkan ke keluarganya. Itu mesti dikomunikasikan hal seperti itu. Kemudian ya harus dites ya, harus dari pihak pemerintah, dinas kesehatan atau puskesmas harus juga berusaha untuk mentes mereka dan melakukan tata laksana yang sesuai ya kalau mereka nanti diketemukan positif.